Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi ini kita belajar lanjutan dari materi kemarin, yaitu yang belum Ustazah singgung, yaitu diagram fase atau PT. Fase itu dia adalah perubahan fase cair atau fase. Tapi tidak semua fase nanti dibahas ya, hanya fase yang ada hubungannya dengan sifat koligatif atau disebut dengan diagram PT juga. PT itu tekanan, kemudian T itu suhu. Karena memang untuk sifat koligatif itu dia ada pengaruh dari tekanan dan suhunya. Nah, ini saya sudah gambarkan bahwa ini merupakan diagram fase atau diagram PT. Untuk wilayah dalam sini, ini adalah wilayahnya cair. Nah, untuk sini itu wilayahnya padat. Kemudian sini itu adalah gas. Nah, dari sifat padat, cair, gas ini dapat kita pahami bahwa ketika cair ke gas itu perubahan dari menguap atau mendidih. Tapi untuk konteks diagram fase dan PT ini, dia yang dipakai adalah konsep dari mendidih. Jadi cair ke gas ini yang dipakai adalah konsep mendidih. Kemudian padat atau cair padat ini nanti konteksnya membeku. Kemudian padat ke cair di sini tidak disinggung karena di sifat koligatif larutan itu tidak ada menyublim. Jadi menyublim nanti tidak dibahas hanya membeku sama mendidih. Oke, langsung saja. Ini merupakan titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Titik A ini merupakan titik triple. Titik A merupakan titik triple. Nah, kenapa kok disebut dengan titik triple? Karena ini merupakan pertemuan dari 3 garis. D juga titik triple, pertemuan dari 3 garis. Nah, kalau AB ini merupakan garis dari ini cair gas ya wilayahnya, berarti ini AB itu merupakan garis didih. Garis didihnya siapa? Garis didihnya pelarut. Kalau yang DF ini wilayahnya larutan. Ingat, larutan itu berarti dia. Nah, untuk ini tadi kan merupakan DF, merupakan garis beku dari larutan. Nah, dari titik kritis ini kan titik puncak, tarik garis ke bawah. Kemudian AC juga tarik garis ke bawah. Nah, ini kan dia garis suhu. Garis suhunya kan di bawah. Jadi ini titik di sini ini merupakan titik beku larutan atau TF larutan. Nah, titik di sini merupakan TF pelarut atau titik bekunya pelarut. Nah, pelarut itu berarti dia mesti ada zat kalau larutan itu mesti dia ada zat terlarutnya ya. Kalau pelarut dia masih tidak ada. Lah nanti kalau misalkan larutannya ada 2 gimana? Lah, nek ada 2 nanti berarti bawahnya sini lagi formasinya. Nah, mana yang paling bawah otomatis yang memiliki I yang lebih besar I-nya. Biasanya yang elektrolit itu mesti lebih bawah dibanding dengan non elektrolit. Nah, ini selisih ini merupakan delta TF-nya atau selisih dari titik beku dari pelarut dan larutannya. Kemudian ini juga ditarik garis ke bawah dari titik kritis pelarut dan titik kritis larutan dari mendidih tadi. Tarik ke bawah di sini merupakan titik didih dari pelarut dan ini adalah titik didih dari larutan. Nah, di garis ini merupakan selisih dari titik beku, titik didih, pelarut dan larutan. Jadi ini nanti bacanya delta TB dan ini delta TF. Nah, biasanya nanti masuk soalnya kalian disuruh membaca diagram fase ini dan mencari delta TF atau delta TB-nya posisinya di mana. Jadi bukan di sini. Ini masih kayak data mentahnya. Data matangnya nanti ngambilnya kalian di sini. Ini data matang. Nah, ini masih data mentah. Ketika
ada ketika diagram fase terbaca seperti ini, nanti ditarik ke bawah baru ketemu dari titik JJ atau titik bukunya dari pelarut dan larutan. Oke, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat untuk pembelajaran hari ini, yaitu diagram fase atau diagram TT dan praktikum dari kemanfaatan sifat koligatif. Salah satunya yaitu praktikum untuk membuat es krim di rumah masing-masing. Jadi nanti bisa dicoba sendiri untuk membuktikan bahwa teori sifat koligatif itu benar atau salah, seperti itu. Jadi nanti lihat video yang sudah Ustazah buat tentang praktikum dari pembuatan es krim. Untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan ya, karena minggu depan kita akan ulangan. Ingat, minggu depan ulangan, jadi silahkan belajar dan bertanya mana materi yang belum dipahami. Terima kasih, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.